Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Hao Yue telah membuka 6 matanya, auranya tertahan hingga batasnya, kedua kepala api kecil dan kepala hijau masih terbaring, sementara kepala cahaya telah mengangkat kepalanya. Jika seseorang melihat dengan cermat pemandangan ini, aura suci yang mengelilinginya persis sama dengan aura Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen ada di sana, dia pasti akan menebak bahwa Hao Yue saat ini meminjam energi cahaya yang datang dari dalam tubuh Long Hao Chen untuk menutupi auranya sendiri. Dia sebenarnya adalah eksistensi yang datang dari dunia lain, dan pada saat dia menyeberang, dia melewati kontrak dengan aura suci yang terkandung dalam darah Long Hao Chen. Oleh karena itu, darah putra cahaya telah menjadi bagian dari dirinya, dan barusan, dia dengan cerdik menggunakan bagian pembuluh darahnya ini untuk membangkitkan kekuatan ini, untuk sementara menjadikannya miliknya sendiri untuk menutupi auranya sendiri sepenuhnya. Kaisar Dewa Iblis masih diam-diam terbang di udara, dan secara bertahap, matanya bersinar dalam berbagai warna, menyapu ke arah kota pengusir iblis. 6 manusia yang berdiri di seberangnya menemukan dengan heran bahwa mata Dewa Iblis menunjukkan jejak kelegaan. Ke-6 orang ini tidak bisa membantu tetapi merasa diam-diam terpana. Hal penting apa yang dicari Kaisar Dewa Iblis ini, tidak hanya datang secara pribadi, tetapi lebih jauh lagi tidak harus bertarung. Ksatria yang mengenakan setelan baju besi oranye menyatakan dengan acuh tak acuh, "Karena seperti ini, tolong hormati janji Anda sebelumnya, Yang Mulia." Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu mengangguk dan tersenyum tipis muncul di wajahnya yang sangat pucat, saat dia membawa ekspresi yang sangat jahat. "Pada kenyataannya, saya benar-benar ingin tahu berapa lama kalian berenam akan tetap hidup, untuk berapa lama Anda akan terus menghalangi saya. Apakah dunia Anda berakhir cepat atau lambat akan tergantung pada kami. Namun nyatanya, Anda tidak perlu khawatir, berkenaan dengan manusia, kita tidak merasa begitu cenderung untuk melakukan pembantaian total. Lagi pula, ada banyak hal yang dimiliki manusia yang kita iblis butuhkan. Misalnya, pengetahuan. Kami akan mengingat kata-kata Yang Mulia. Hanya saja, Yang Mulia harus berhati-hati untuk tidak pernah memberi kita kesempatan untuk membalas. Kami pembunuh Dewa Iblis, telah merenggut nyawa 39 Dewa Iblis dalam 300 tahun keberadaan kami. Jangan sampai kami mampu menghilangkan Dewa ke-40, tidak diragukan lagi akan menjadikannya akhir yang sempurna, bukan?" Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengungkapkan senyum kurang ajar, "Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin kamu mati. Di dunia ini, jika kita tidak memiliki musuh yang layak, bukankah hidup akan membosankan?" Kaisar ini mungkin memberitahu Anda hal itu juga, tetapi pada kenyataannya, Anda hanya memiliki peluang 5% untuk menjatuhkan saya sendiri. Ini karena, di antara Kaisar Dewa Iblis, Kaisar ini adalah yang ketiga yang telah menembus tingkat energi spiritual ke 1 juta, dan yang termuda telah mencapai tingkat ini. Apakah ranah level 1 juta adalah sesuatu yang mungkin dapat Anda lawan? Lalu, selamat tinggal. Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan senyum yang tenang, senyum iblisnya tetap ada di benak semua orang. Selanjutnya, Kaisar berpakaian gaun hitam tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang dalam kegelapan ini. Kegelapan di langit memudar seperti es dan salju, dan pasukan iblis yang tersembunyi muncul sekali lagi, berturut-turut mundur. Mereka tetap diatur dengan cermat, sama sekali tidak tergoyahkan. Bahkan pada saat ini, 6 manusia yang maha kuasa tetap berada di udara, tidak bergerak 1 inci pun dan menatap warna gelap yang menghilang secara bertahap. Kali ini, iblis menghilang secara nyata, mengikuti Kaisar Dewa Iblis. Bahkan jika mereka telah menghadapi pertempuran berdarah, mereka belum tentu dalam keadaan seperti itu. Tetapi ketika 1 jam tanpa akhir berlalu, tekanan yang diberikan Kaisar Dewa Iblis ini kepada mereka terlalu kuat. 6 tetua, iblis akhirnya mundur. "Silakan istirahat di kota pengusir iblis kami." Zheng Yue dengan hormat memberi hormat kepada 6 tetua yang maha kuasa, yang berbalik tetapi tidak berencana untuk menuju ke kota. Keenamnya jelas dipimpin oleh ksatria, yang memberinya jawaban, "Tidak perlu. Kita masih harus mengikuti gerakan Kaisar Dewa Iblis, untuk memastikan dia tidak menggunakan beberapa trik. Kudengar pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk berlatih di kota pengusir iblis sekarang?" "Iya," Zheng Yue bergegas menjawab. Dia adalah orang dari langkah ke-9 juga, tetapi dia masih bertindak sangat hormat terhadap orang-orang yang maha kuasa itu, mengikuti etika seorang murid yang berbakti. "Zheng Yue, jadi kamu," suara ksatria tua itu tiba-tiba tidak bisa terdengar lagi.
saat Zheng Yue mengangguk, menghadapinya secara langsung. Sesaat kemudian, 6 siluet berubah menjadi 6 sinar cahaya, terbang ke langit dan segera menghilang dari garis pandangnya. Masih di depan menara gerbang kota, Zheng Yue tiba-tiba berlutut, menyatakan dengan keras, "Menghormatimu, pembunuh Dewa Iblis." Tanpa perlu menginstruksikan mereka untuk melakukannya, semua perwira dan tentara di kota juga berlutut, menyatakan dengan suara keras, "Hormat padamu, pembunuh Dewa Iblis." Mereka jelas tentang fakta bahwa jika bukan karena penampilan 6 manusia yang maha kuasa ini, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali dengan selamat. Sisi iblis, Feng Xiu melayang dengan tenang di udara. Pada saat itu, pilar Dewa Iblis besar tidak ada di punggungnya, dan penampilannya benar-benar menyerupai manusia. Aloser, Zagan, dan Sire membungkuk di hadapannya. Tubuh ketiga Dewa Iblis besar ini agak menggigil, dan jelas bahwa mereka cukup gugup, bahkan takut. "Yang mulia, kami benar-benar merasakan auranya. Tolong beri saya hukuman Anda, Yang mulia." Aloser bagaimanapun juga adalah Dewa Iblis peringkat tertinggi dari ketiganya, jadi dia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyatakan ini. Kaisar Feng Xiu bertanya dengan acuh tak acuh, "Bagaimana mungkin kamu memiliki jaminan mutlak seperti itu?" "Saya," Aloser tidak berani menjawab. Bahkan jika dia benar-benar memiliki jaminan ini, bagaimana dia bisa menyatakannya dengan begitu berani sekarang? Lebih penting lagi, dia hanya memiliki sedikit sensasi pada saat itu, dan tidak lebih. "Dan saya telah mencakup setiap inci dari pegunungan pengusir iblis, tetap saja, saya tidak menemukan jejak aura Austin Griffin." Dipelototi oleh pandangan acuh tak acuh Feng Xiu, ketiga Dewa Iblis itu segera berlutut, sama sekali tidak berdaya, mereka tidak berani mencoba membela diri. "Kamu melakukannya dengan baik, jika itu benar-benar auranya, bahkan jika hanya ada peluang 1% untuk itu benar, kamu seharusnya tetap memberitahu saya segera. Meskipun perjalanan ini tidak membuahkan hasil, setidaknya kita bisa merasa nyaman." Dengan lambaian tangan Feng Xiu, gelombang energi inkorporeal mengangkat kelompok Aloser. Dengan senyum kusam muncul di wajah Feng Xiu mengatakan, "Benar-benar menarik, meskipun kali ini saya tidak menemukannya, saya menemukan pria kecil lain yang menarik. Sepertinya mungkin ada kandidat untuk menjadi penerus kedua saya." Mendengar kata-katanya, ketiga Dewa Iblis itu merasa bingung, dan tidak berani berdebat. Di antara iblis, perbedaan pangkat sangat berbeda. Bahkan di antara para Dewa Iblis, perbedaan peringkat juga akan menyiratkan perbedaan ekstrim dalam hal kekuatan. Jika Feng Xiu ingin membunuh ketiganya, tidak akan lebih sulit daripada menginjak-injak beberapa semut. Lebih penting lagi, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol iblis yang dapat dianggap mempersonifikasikan seluruh ras mereka. "Kami akan pergi beberapa tahun kemudian, mari kita cari pria yang menarik ini." Kali ini, 6 orang yang menyebalkan itu telah menjadi penghalang sekali lagi, tetapi kekuatan vital mereka ternyata semakin lemah. Untuk berapa lama mereka bisa bertahan? 5 tahun, atau 10, kemudian, manusia akhirnya akan menjadi debu di bawah kakiku. Langit tiba-tiba gelap, dan di udara, seekor naga besar yang menghancurkan bumi berkelap-kelip. Detik berikutnya, Kaisar Dewa Iblis telah pergi. Prajurit ke-1 memberi peringkat pasukan pemburu iblis dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal masing-masing. Saat dia berjalan, Lin Xin menepuk dadanya sendiri, "Aku benar-benar ketakutan setengah mati, barusan. Itu adalah Kaisar Dewa Iblis, sangat menakutkan. Apakah itu benar-benar tingkat yang bisa dicapai manusia? Pernahkah kamu mendengar tentang 1 juta tingkat energi spiritual? Dia bilang dia sudah mencapai tingkat energi spiritual ke 1 juta. Konsep macam apa itu? Dari apa yang saya dengar, pada langkah ke-9, hal yang paling menakutkan bukan hanya jumlah total energi spiritual, tetapi fakta bahwa setiap serangan akan langsung mencapai kekuatan batas, dan setelah 1 pukulan, energi spiritual pengguna akan segera kembali ke puncaknya, sehingga serangan berikutnya juga akan memiliki kekuatan energi spiritual penuh mereka. Bukankah ini berarti bahwa setiap pukulan Kaisar Dewa Iblis, yang mencapai 1 juta energi spiritual? Oke, berhenti membicarakannya. Jika kamu terus berjalan, kamu akan menghancurkan semua kepercayaan diri kami, Sima Xian dengan sedih memberitahunya. Dia awalnya sangat puas, baru saja menembus ke langkah ke-5, tapi barusan, dia mengalami betapa maha kuasanya yang sebenarnya kekuatan itu, segera merasa seolah-olah tidak ada perbedaan antara semut dan dirinya sendiri. Wang Yuan bergumam, "Saya senang Kaisar Dewa Iblis tidak mencari Hao Yue, binatang berkepala 3, aku hanya berpikir." Mendengar mengatakan ini, kecuali dari Chai Er, yang lain segera menatap Long Hao Chen. Sejak kembali, Long Hao Chen tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka tahu dengan jelas bahwa jika tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Hao Yue, mengingat temperamen Long Hao Chen,
Bahkan dengan perbedaan yang ada antara musuh seperti Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri, dia masih akan melawannya, mempertaruhkan hidupnya. Merasakan perhatian teman-temannya, Long Hao Chen mengakui sambil menghela nafas, saya masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao Yue. Aku masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao Yue. Mendengar Long Hao Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi teman-temannya menjadi aneh. Chen Ying'er bertanya dengan senyum penasaran, apakah kamu tidak setuju bahwa kita harus berharap banyak dari Hao Yue? Kalau begitu, jika dia adalah binatang ajaib yang bahkan akan dicari oleh Kaisar Dewa Iblis secara pribadi, level seperti apa yang mungkin dia capai di masa depan? Wang Yuan menyatakan, sayang sekali, tetapi jika Hao Yue benar-benar menjadi apa yang dia cari, saya khawatir dia tidak akan berhasil lolos dari penyelidikan Kaisar Dewa Iblis, jadi saya rasa bukan itu masalahnya. Long Hao Chen tidak memberitahu mereka tentang perubahan yang terjadi dengan tubuhnya sendiri, karena ini adalah rahasia Hao Yue. Dengan cepat, mereka tiba kembali di tempat tinggal mereka, sesaat setelah mereka mendorong pintu terbuka, yang lain tidak bereaksi apapun. Tetapi Long Hao Chen dan Chai Er segera terguncang, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan tidak langsung masuk. Itu bukan karena mereka mendeteksi perubahan apapun di tempat tinggal sama sekali, tetapi karena mereka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba dari pikiran bawah sadar mereka, seolah-olah tempat tinggal di depan mata mereka telah berubah menjadi jurang yang dapat menelan segalanya. Reaksi yang lain tidak lambat, dan dengan peringatan tiba-tiba Long Hao Chen dan Chai Er, mereka melangkah mundur, memasuki formasi pertempuran mereka. Masuk, kalian semua, suara sedih Seng Yue terdengar dari dalam, membiarkan Long Hao Chen mengendurkan napasnya. Ternyata, rasa bahaya ini datang dari kakek buyutnya, hanya saja, mengapa dia tiba-tiba datang ke tempat tinggal mereka? Dengan ragu-ragu, semua orang berjalan dalam antrean. Tatapan Long Hao Chen segera jatuh pada Hao Yue, yang sedang tidur di sudut. Seperti sebelumnya, Hao Yue terbaring di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi, masih tertidur lelap. Di dalam tempat tinggal ada dua orang, Seng Yue, dan seorang pria parubaya lainnya berusia 30-an. Pada saat itu, pria parubaya itu berdiri di sisi Hao Yue, menatapnya dan memperlihatkan senyum tipis. Tapi yang paling mencengangkan adalah bahwa Seng Yue membungkuk di sisinya, sangat hormat. Kakek buyut, melihat Seng Yue, Long Hao Chen bergegas memberikan salamnya. Orang lain yang mengikutinya juga memberi hormat kepada kepala kuil asasin ini. Seng Yue melambaikan tangannya kepada mereka, mengisyaratkan mereka untuk menunggu sebentar. Pria parubaya itu perlahan berbalik, langsung menatap Long Hao Chen. Menghadapinya, hal pertama yang diperhatikan Long Hao Chen adalah sepasang matanya. Itu benar, kesan yang diberikan mata pria parubaya ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Mereka berwarna biru tua, memberikan perasaan tak terbatas yang sama seperti lautan luas. Penampilan pria parubaya ini sama sekali tidak menonjol, dan bahkan agak biasa. Tapi dia hanya berdiri di sana, melayani kepala kuil asasin dari langkah ke-9 Seng Yue, seolah-olah dia hanyalah pelayan belaka. Dan yang lebih penting, pria parubaya ini tidak memancarkan aura yang sangat mengesankan, terlihat seperti orang dewasa biasa. Adegan aneh ini membuat 7 pemuda dari pasukan pemburu iblis ke-1 merasa bosan, khususnya Long Hao Chen dan Chai Er yang memiliki persepsi yang lebih baik. Long Hao Chen terkejut, dan Chai Er mengerutkan alisnya. Dia buta, tetapi bahkan dengan inderanya yang lain, dia sama sekali tidak dapat memahami pria ini. Sama seperti angin atau cahaya, dia mengeluarkan semacam perasaan murni. Halo, anak muda dari regu kelas prajurit ke-1. Karena pria parubaya ini hanya mengatakan beberapa hal, ekspresi kelompok Long Hao Chen segera berubah. Itu karena mereka pernah mendengar suara ini sebelumnya. Justru suara tua dari ksatria pembunuh Dewa Iblis, mengenakan baju besi oranye. Untuk sesaat, kelompok Long Hao Chen benar-benar tercengang, tidak peduli apa, mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa karakter hebat ini datang ke tempat tinggal mereka. Pria parubaya itu mengungkapkan senyum tipis, tidak menyangka aku akan datang, sebenarnya kali ini, karena dua alasan saya datang, yang pertama adalah langkah Kaisar Dewa Iblis, dan kamu adalah yang kedua. Semua orang merasa pusing, pahlawan legendaris dan maha kuasa ini datang, untuk mereka? Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, jadi Tuan adalah pembunuh Dewa Iblis. Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman, izinkan saya memperkenalkan diri, namaku Chen Zidian, pemimpin pasukan pemburu iblis pembunuh Dewa Iblis dan ksatria penjaga. Nama Chen Zidian terasa asing bagi kelompok Long Hao Chen, tetapi kata-kata pembunuh Dewa Iblis yang ditambahkan ke pasukan pemburu iblis menyebabkan tim Long Hao Chen membuka mata lebar-lebar.
6 karakter maha kuasa yang baru saja muncul, sebenarnya adalah pasukan pemburu iblis? Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa pasukan pemburu iblis sangat penting bagi aliansi, mereka tidak benar-benar tahu bahwa pasukan pemburu iblis benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Pembunuh Dewa Iblis, ini jelas merupakan gelar pasukan pemburu iblis khusus, yang hanya diberikan kepada regu pemburu iblis bergelar dengan peringkat tertinggi. Dan tentu saja hanya pasukan pemburu iblis dengan tingkat tinggi yang benar-benar dapat membuat Kaisar Dewa Iblis merasakan kekhawatiran. Ini adalah betapa mulianya, betapa kuatnya mereka. Karena di waktu itu, legenda yang maha kuasa itu menghadapi Kaisar Dewa Iblis, yang kekuatannya cukup untuk benar-benar mengecilkan hati semua orang, tanpa sadar. Mata mereka sejenak berkilau, jadi ternyata, pasukan pemburu iblis dapat menampilkan kekuatan seperti itu, melihat perubahan ekspresi anak-anak. Ini, Chen Zidian menyatakan, 312 tahun yang lalu, sebelum kelahiran pembunuh Dewa Iblis, kami sama seperti kalian, memiliki gelar regu kelas prajurit ke-1, saya masih dapat mengingatnya dengan jelas, pada saat itu, saya berusia 17 tahun, saat saya menjadi kapten pasukan pemburu iblis ke-1, dan sejak itu, waktu yang sangat lama berlalu, hari ini, saya berusia 329 tahun, dan sudah tidak bisa disebut muda lagi. Tapi saya tidak mau dikuburkan sebelum mengurus tanggung jawab saya. Kehidupan manusia akan memanjang bersama dengan peningkatan energi spiritual seseorang. Dengan energi spiritual di tingkat 10.000 seseorang dapat hidup selama 100 tahun dalam keadaan normal. Jika dia mencapai langkah ke-9, energi spiritualnya menembus 100.000, dia akan dapat hidup selama 200 tahun. Tapi kita sudah hidup selama lebih dari 300 tahun, dan umur manusia pada akhirnya tidak bisa bertahan selama Dewa Iblis itu. Kita sudah mencapai tahun-tahun terakhir kehidupan kita, paling-paling, kita bisa hidup selama kira-kira 5 tahun lagi. Para pemuda yang tergabung dalam pasukan pemburu iblis ke-1 mendengarkan pembicaraan ksatria legendaris ini, dia berbicara dengan sangat alami, seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal yang paling sepele. Pasukan pemburu iblis dengan karir 312 tahun, ini menyiratkan bahwa pembunuh Dewa Iblis ini melawan iblis selama total 312 tahun, pencapaian semacam apa ini? Mereka hanya mengabdikan seluruh hidup mereka untuk kemanusiaan. Chen Zidian menyatakan, tahun-tahun ini, kami selalu menyaksikan pertumbuhan generasi selanjutnya. Sangat disayangkan, tetapi dari awal hingga akhir kami tidak dapat menemukan orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih tugas kami. Sejak 300 tahun yang lalu, kejeniusan tidak kurang, tetapi kami belum menemukan tim yang cukup luar biasa. Kamu Long Hao Chen? Penampilan Chen Ziding jatuh pada Long Hao Chen. Ya, senior. Long Hao Chen membungkuk hormat. Chen Zidian mengangguk dan berkata, pada saat itu, ayahmu adalah kandidat yang baik. Namun sayangnya, dia memiliki beberapa kekurangan dalam wataknya, dia terlalu dogmatis, dan tidak memiliki cukup pandangan ke depan, mengerahkan seluruh energinya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun kekuatannya cukup tangguh, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin tim yang luar biasa. Dalam pasukan pemburu iblis ke-1, hanya sedikit yang akan berbicara tentang keluarga mereka sendiri, hanya Chai Er dan Han Yu yang tahu latar belakang Long Hao Chen, tetapi pada saat yang sama mereka tidak benar-benar tahu tentang latar belakang rekan satu tim mereka yang lain. Bahkan, di antara mereka berdua, hanya Chai Er yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu Long Hao Chen, sedangkan Han Yu hanya tahu beberapa bagiannya. Pada saat ini, mendengar pahlawan yang maha kuasa seperti Chen Zidian menyebutkan kekuatan ayah Long Hao Chen, menggambarkannya sebagai cukup tangguh, setiap anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-1 terkesan. Baginya untuk disebut tangguh oleh tetua yang maha kuasa ini, mungkin dia adalah ksatria dari langkah ke-9, dan untuk ksatria dari langkah ke-9 kuil ksatria. Para pemuda ini, semua anggota pasukan pemburu iblis, bukanlah orang biasa. Dengan beberapa kata sederhana dari Chen Zidian, mereka memiliki beberapa tebakan tentang identitas ayah Long Hao Chen. Untuk sesaat, mereka hanya bisa saling memandang. Menjadi anaknya sendiri, Long Hao Chen secara alami tidak akan berkomentar hal-hal yang berkaitan dengan ayahnya sendiri, hanya mendengarkan pembicaraan Chen Zidian. Bagaimanapun, dia tidak akan membantahnya. Sosok legendaris aliansi yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun ini, bagaimana evaluasinya bisa tidak kekal? Pandangan mendalam Chen Zidian tiba-tiba menjadi lebih intens, matanya yang murni dan lemas membuatnya menggigil di kedalaman jiwanya. Pahlawan lahir dari tangan takdir, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak surga. Bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu Long Xingyu ayahmu, yang memberitahu saya tentang kamu. Untuk alasan ini, saya baru-baru ini memperhatikan kinerja pasukan pemburu iblis kamu.
Kamu melakukannya dengan cukup baik, kalian semua adalah anak muda yang luar biasa, dan kalian semua memiliki pusaka yang mulia, semua pemuda yang keluar tahun ini cukup bagus. Tetapi tanpa diragukan lagi, kamu adalah orang-orang yang memiliki potensi terbesar. Saya harap suatu hari nanti, kamu akan dapat memimpin tim kamu untuk mengambil alih posisi kami. Saat Chen Zixuan mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat tulus. Adapun 7 anggota regu pemburu iblis ke-1 ini, mereka merasa seolah-olah mereka baru saja dinyalakan oleh gelombang cahaya dan api yang hebat, bahkan wajah Chai Er tampak sedikit bersemangat. Tim yang tulus pasti akan memiliki anggota yang saling percaya sepenuhnya, tanpa sedikit pun kerenggangan, dan untuk ini, kalian harus memahami satu sama lain sepenuhnya. Ini sama sekali bukan tentang pamer, tetapi tentang memberitahu kalian kekuatan dan potensi kalian yang sebenarnya.